Jenderal Omar Bradley pernah berkata, "Amateur stock strategy, professional stock logistics." Kalau kita bicara soal kekuatan udara, mata kita sering terdistraksi oleh kilau aset strategis seperti jet tempur siluman atau platform rudal hipersonik. Padahal, tulang punggung operasi yang sebenarnya adalah pesawat angkut taktis. Selama lebih dari 50 tahun, standar ini dipegang oleh C-130 Hercules buatan Lockheed Martin yang sudah teruji di lapangan dan mendominasi pasar global. Tapi, dominasi itu sedang digoyang oleh Shaanxi Aircraft Corporation. Mereka telah menerbangkan pesawat angkut terbaru seri Y-30. Pesawat ini tak hanya copy-paste desain barat, namun menjadi jawaban Cina atas satu masalah fundamental yang tidak bisa diselesaikan oleh Hercules, yakni dimensi ruang kargo. Pertanyaan besarnya tak hanya seberapa canggih pesawat ini, tapi apakah era supremasi rantai pasok logistik Amerika Serikat di ujung tanduk? Tapi sebelum kita bicara soal menggeser dominasi, Y-30 lahir bukan sekedar untuk show of force, melainkan lahir dari kebutuhan mendesak Cina untuk menambal celah dalam strategi kemampuan udara mereka. Untuk memahami kenapa Y-30 lahir, kita harus melihat inventaris Angkatan Udara Cina saat ini. Mereka punya masalah inefisiensi yang cukup rumit, atau sering disebut kekosongan sektor menengah. Selama satu dekade terakhir, Cina mengandalkan dua tipe pesawat angkut. Pertama, Y-9, pesawat angkut kelas 20 ton turunan dari desain Y-8, yang akarnya adalah Antonov AN-12 buatan Soviet. Namun pesawat ini memiliki kelemahan pada desain badan sempit, serta teknologi yang mulai menua. Kedua, Y-20, pesawat angkut strategis kelas berat, menggunakan mesin jet dengan payload 66 ton. Disinilah celahnya. Jika mereka harus mengirim kendaraan taktis seberat 25 ton, menggunakan Y-9, itu mustahil karena kelebihan beban. Sedangkan jika mereka menggunakan Y-20, biaya operasionalnya akan membengkak. Selain itu, Y-20 juga butuh landasan yang lebih panjang dan mulus. Inilah fungsi strategis Y-30. Cina butuh pesawat angkut medium yang efisien. Diproyeksi Y-30 mampu mengisi celah kosong itu, memungkinkan PLA memiliki kemampuan fleksibilitas mobilisasi unit taktis tanpa harus membakar anggaran untuk mengoperasionalkan pesawat angkut berat. Lupakan dulu klaim brosur, kita bedah data teknisnya. Berdasarkan laporan terbuka pasca uji terbang perdana, ada 3 parameter yang membuat Y-30 menjadi aset strategis yang dapat mengganggu pasar kompetitornya. Pertama, payload atau kapasitas muatan. Y-30 diestimasi mampu membawa beban hingga 30 ton. Peningkatan signifikan dibanding Y-9 yang hanya 20 ton, dan juga lebih besar dari kapasitas pesaingnya C-130J Super Hercules yang mentok di kisaran 21 ton. Kedua, dan ini yang paling krusial, desain badan lebar. Kelemahan Hercules adalah lebar ruang kargonya yang hanya sekitar 3 meter. Desain tahun 50-an ini sudah usang untuk kebutuhan operasi modern. Kendaraan taktis modern makin gemuk karena tambahan armor dan sensor elektronik. Keterbatasan lebar ini menghilangkan kemampuan roll-on roll-off. Artinya, Hercules kehilangan fleksibilitas untuk memobilisasi unit secara cepat. Y-30 menjawab tantangan ini dengan lebar kargo 3,5 meter. Selisih setengah meter ini adalah game changer. Y-30 bisa membawa kendaraan modern dalam kondisi siap tempur tanpa perlu bongkar pasang. Dalam situasi krisis, efisiensi waktu adalah faktor utama penentu kemenangan. Ketiga, propulsi. Y-30 menggunakan baling-baling atau turboprop dan tidak menggunakan mesin jet seperti Embraer KC-390 dari Brazil. Hal ini dikarenakan pesawat angkut taktis butuh kemampuan stall atau short take off and landing. Mesin turboprop memberikan torsi instan yang lebih baik untuk lepas landas di landasan pendek dan kasar. Selain itu, efisiensi bahan bakar mesin turboprop di ketinggian rendah hingga menengah jauh lebih baik dari turbofan. Y-30 kemungkinan menggunakan mesin WJ-16 terbaru yang bertujuan untuk menekan biaya operasional serendah mungkin agar bisa bersaing dengan C-130J. Terlepas dari kebutuhan domestik Cina, Y-30 adalah produk ekspor yang patut diperhitungkan. Target pasarnya bukan Eropa, tapi negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Pesawat angkut medium adalah pasar paling kompetitif. Hampir setiap angkatan udara di dunia butuh pesawat jenis ini. Tapi, opsinya terbatas. Jika membeli C-130J Super Hercules, selain harganya mahal, kisaran 75 hingga 100 juta dolar per unit, plus ada resiko embargo politik jika kebijakan negara pembeli tidak sejalan dengan Washington. Namun jika membeli Airbus A400M, pesawat ini memang superior dengan kapabilitas yang luar biasa.
Tapi harganya jauh lebih mahal lagi, di atas 150 juta dolar. Terlalu mahal bagi negara berkembang. Disinilah Y30 masuk dengan strategi price to performance. Estimasi harga Y30 ada di kisaran 40 hingga 50 juta dolar, setengah harga dari kompetitor. Bagi negara-negara di Afrika, Amerika Latin, atau Asia yang anggaran pertahanannya terbatas tapi butuh pesawat angkut, tawaran ini sulit ditolak. Cina menawarkan 80% kapasitas angkut dari A400M, namun dengan harga yang lebih kompetitif. Ini juga sebagai bagian dari strategi ekonomi dan politik. Penjualan aset strategis menciptakan ketergantungan jangka panjang. Ketika sebuah negara membeli Y30, selain mereka terikat dengan rantai pasok Cina, aset ini juga menjadi alat diplomasi yang efektif untuk menggeser pengaruh Barat di negara-negara non-blok. Kita juga tidak bisa mengabaikan pesaing lain seperti Embraer KC390. Tapi KC390 menggunakan mesin jet yang biaya operasionalnya mungkin lebih tinggi dan menuntut infrastruktur landasan yang lebih baik dibanding turboprop. Namun jangan terjebak pada angka di brosur. Kita perlu sedikit skeptis. Di atas kertas Y30 terlihat sempurna. Tapi ada satu variabel besar yang menjadi pertimbangan, yakni mesin dan reliabilitas. Titik lemah industri pertahanan Cina ada di sektor propulsion dan bagaimana dengan biaya perawatannya. Harga beli murah tidak ada, artinya jika biaya perawatannya besar. Jika mesin C130J bisa terbang 5.000 jam sebelum overhaul, apakah mesin Cina bisa menyamainya? Atau jangan-jangan baru 2.000 jam terbang sudah harus turun mesin? Jika MTBF atau mean time between failures rendah, kesiapan tempur armada akan anjlok. Jika melihat kembali pengalaman negara lain yang membeli alutsista Cina, keluhan utamanya seringkali sama. Ketersediaan suku cadang dan durabilitas mesin yang belum setara standar Barat. Dalam hal logistik, availability rate adalah raja. Pesawat yang grounded menunggu suku cadang hanyalah beban, bukan aset. Sampai Cina bisa membuktikan Y30 memiliki daya tahan saat digunakan pada operasi intensitas tinggi selama 5 hingga 10 tahun, klaim ekonomisnya masih berupa tanda tanya besar. Dan satu lagi, interoperabilitas. Bagi negara seperti Indonesia, misalnya, yang sudah memiliki C130J dan A400M, mengakuisisi Y30 malah menjadi beban logistik. Memelihara 3 tipe pesawat dari 3 blok berbeda, Amerika, Eropa, dan Cina, akan menurunkan efisiensi pemeliharaan. Skala ekonominya tidak akan ketemu. Jadi, apa kesimpulannya? Y30 adalah langkah cerdas dan logis bagi Cina. Ini adalah upaya mereka untuk mengisi celah kemampuan taktis dengan platform yang lebih modern. Secara spesifikasi, wide body turboprop adalah konsep yang sangat relevan untuk kebutuhan modern. Bagi pasar global, Y30 adalah disruptor, memaksa Lockheed Martin dan Airbus untuk waspada, karena ada alternatif murah yang secara teknis mampu membawa muatan yang tidak bisa dibawa oleh C130J dan daya angkut yang hampir sama dengan A400M, tapi harganya lebih kompetitif. Namun, reputasi dan jaringan purnajual Barat masih menjadi benteng yang kuat. Pada akhirnya, dalam industri bernilai miliaran dolar ini, kepercayaan dibangun di atas rekam jejak, bukan sekedar janji dan spesifikasi di atas brosur. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. See you in the next deep dive.